Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang. Dan karena ini bulan kemerdekaan, di bulan Agustus ini, maka kita akan ngulas film yang emang temanya kemerdekaan banget. Temanya nasionalisme banget. Dan kebetulan, ini film animasi yang bertema superhero Indonesia. Langsung ya, saya sapa. Ini ada creator dan juga founder dari Balpil, Pak Holip Sukawan. Pak Holip, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Mas Bram. Thank you, Pak, sudah berkenan bergabung. Ini pertanyaan semua orang kalau rilisnya di tanggal 17 Agustus, Balpil Perkasa The Movie, ini momennya emang nyari pas di 17-an apa gimana nih, Pak? Betul, memang kita waktu bicara dengan beberapa TV, kita mintanya kalau bisa ditayangkan di tanggal 17 Agustus, karena sesuai dengan momen yang menyangkut dengan tema daripada film ini, yaitu salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mm-mm. Jadi Oke. alangkah baiknya kalau bisa ditayangkan di 17 Agustus gitu. Oke. Dan nanti ditayangkannya malam ya, jadi artinya di mana anak-anak yang malam mingguan lagi pas nonton TV gitu loh, Pak. Semoga begitu. Dari Mentari TV bilang ini prime time katanya. Jadi Iya, iya. ya kita Menarik. mengikuti aja. Prosesnya berapa lama, Pak? Kemudian ya paling tidak dari Bapak sebagai kreator gitu sudah selesai membungkus semuanya dan akhirnya dapat tanggal tayang di pas 17 Agustus gitu. Kalau kita mau benar-benar ngomong dari awal sih sebenarnya konsep Balpil sendiri pertama saya buat itu di tahun 2011. Jadi sudah lama sekali gitu, sudah 13 tahun yang lalu. Dan ya kalau saya boleh cerita sedikit sebenarnya waktu itu konsep ini dimulai dengan anak saya waktu itu usia 7 tahun tapi lagi suka sepak bola dan sampai dia itu sedikit terbengkalai lah di akademiknya gitu loh. Hmm. Jadi waktu itu saya lagi cari cara untuk bicara dengan dia dan saya buat konsep namanya balance pilar. Balance pilar itu singkatannya ya Balpil. Jadi bahwa setiap orang itu bisa diumpamakan sebagai satu pilar dengan 4 sisi yang harus sama kuat. Karena kalau 4 sisi itu tidak sama tinggi, pilar tersebut akan tidak kokoh. Jadi saya cetak gambaran pilar dengan 4 sisi, saya terus ajak anak saya ngomong, dan walaupun usianya 7 tahun, dia waktu itu ya singkat ceritanya langsung mengerti gitu. Oh, ternyata dia itu harus memperhatikan sisi intelektualnya gitu. Nah, dari situ saya lihat, oh konsep ini ternyata gampang dicerna. Jadi saya waktu itu ada tulis buku dan buku tersebut sebenarnya workbook. Dan untuk orang yang mengisi buku tersebut mendapatkan manfaat, mereka bisa menggali bagaimana sih profil keseimbangan mereka yang ideal dan apa yang mereka harus kerjakan untuk bisa mencapai keseimbangan tersebut gitu loh. Oke. Filosofis banget ya kayaknya. Artinya Bapak membedah karena memang itu tujuannya awal untuk anak. Nah, gimana mentransfer ide filosofis tadi menjadi karakter-karakter di Balpil dan Perkasa itu, Pak? Ya, awalnya kan sebenarnya mereka itu hanyalah anak-anak biasa dengan 4 sisi tersebut. Jadi hemat saya 4 sisi dari setiap individu itu yang harus diseimbangkan adalah visos, yaitu fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Jadi ada 4 anak, satunya fisik, satunya lebih condong ke intelektual, satunya lagi lebih ke sosial, satunya lagi lebih ke spiritual. Dan dari situ kita kemas menjadi mereka itu punya mysterious friend, ya sebagai ya teman yang bisa menjadi narasumber untuk mereka, dan teman ini adalah si Balpil tersebut, balance pilar. Tapi diterjemahkan di versi awalnya di tahun 2012 itu adalah sebagai benar-benar pilar yang bisa jalan. Ini apa? Maksudnya semacam Holy Spirit gitu kah? Bukan sih, bukan, kita tidak mendefinisikan dia sebagai spirit atau apa, tapi hanya sebagai satu benda yang bisa bergerak dan kebetulan bisa memberikan
menjadi teman dan memberikan advice kepada 4 anak ini mengenai hidup seimbang gitu. Oke, oke, oke. Nah, Pak, itu artinya perjalanannya panjang sampai akhirnya menjadi movie di tahun ini. Apa perkembangan yang berubah atau kemudian feedback penonton di sepanjang berapa belas tahun ini yang akhirnya membuat sampai di Perkasa the Movie ini, Pak? Kembali lagi ke konsep yang ingin disampaikan, sebenarnya sih ya kalau kita ngomong secara ekonomis, sebenarnya membuat film animasi itu kan biaya cukup besar. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat ke ekosistem dunia animasi di Indonesia, sebenarnya dari televisi itu sangat jarang yang akan membeli license sesuai dengan biaya produksi daripada film animasi. Jadi memang harus ada ya tekad bulat lah istilahnya dari saya dan beberapa teman yang percaya dengan konsep ini bahwa nggak apa-apa, yang penting kita memperkenalkan konsep bahwa balance pilar itu penting, pilar keseimbangan itu penting sehingga setiap individu bisa menjadi perkasa. Dan disitulah judul perkasa itu kita ambil gitu loh. Jadi kalau secara ekonomis tidak apa, sudah pasti nggak balik modal, tapi kita harapkan ada pesan yang tersampaikan di hari kemerdekaan kita yang ke-79. Oke, untuk menjadi perkasa perlu 4 pilar gitu ya. Iya, 4 Oke, sisi pilar. Jadi gini, 4 sisi. memang Oke. memang ini yang sebenarnya bedanya konsep ini daripada konsep istilahnya self improvement yang lain adalah sudah sering kita dengar, oh ya kita harus memperhatikan pilar intelektual kita harus memperhatikan pilar sosial kita, tapi pilarnya di mana-mana. Hmm. Untuk membandingkan antara satu pilar dan lain itu jadi agak susah. Nah, kalau konsep balance pilar ini, pilarnya cuma satu, tapi sisinya ada 4. Karena sisinya ada 4 di satu diagram, langsung kelihatan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. And that is the simplicity of the concept gitu loh, bahwa dengan diagram yang simple ini kita harus bisa melihat, oh ternyata gue harus memperhatikan sisi fisik gue nih karena gue lagi makannya jorok atau tidurnya kurang. Jadi at the end of the day, terutama memang saya terus terang memang a bit concern dengan anak-anak generasi sekarang karena kalau dulu waktu saya masih kecil, highlight of the day buat saya itu dunia dalam berita jam Oke. 9 malam. That is the only screen yang saya tahu, dan walaupun itu dunia dalam berita ya I was looking forward untuk melihat karena tidak ada entertainment yang lain gitu kan. Tapi anak-anak sekarang saya lihat setiap hari harus berhadapan dengan at least tiga, tiga, tiga layar. Layar handphone mereka, layar laptop mereka, dan layar televisi. Jadi mereka tuh dibombardir dengan informasi dan tekanan-tekanan yang harus mereka hadapi almost on a consistent basis. Jadi bahwa ada isu mental health yang memang sudah mulai harus diperhatikan dari awal, saya rasa itu sesuatu yang valid. Dan apa sih artinya? Artinya kan memang setiap hari itu kita menghadapi imbalance, ketidakseimbangan dari semua bombardir informasi ini. Alangkah baiknya kalau anak-anak sudah mulai memperhatikan sebenarnya apa sih yang hari ini gua merasa agak imbalance. Nah, jadi dari situ ya kita harap pada conversation mengenai itu gitu. Jadi sebetulnya kalau kemudian 4 sisi begitu ya Pak, dalam satu pilar ada 4 sisi, mana yang ditonjolkan? Kalau kemudian nih group of heroes gitu ya saya membayangkan misalkan seperti Power Rangers atau Super Sentai, adakah Ranger merahnya dalam tim Balpil Perkasa ini? Saya sendiri sebenarnya kalau dari segi superhero atau anime itu saya punya benchmark sebenarnya bukan Power Ranger tapi dari Voltes 5. Saya nggak tahu apakah Mas Bram tahu karena ternyata nggak begitu banyak yang tahu Voltes 5. Saya pikir Voltes 5 is something very common. Oke, Jadi oke. bahkan baru di remake oleh Filipino company. Benar-benar total remake. Mereka investasinya gila-gilaan. I guess ada fan gila juga yang ngefans banget sama Voltes 5. Jadi itulah yang selalu apa saya lihat, wah keren banget nih dari 5 robot jadi satu gitu loh.
Nah, kalau kembali lagi ke konsep perkasa ini, dari balance pilar ini ada 4 sisi tersebut kan. Jadi ada 4 anak direpresentasikan oleh superhero-superhero berwarna-warni, dan tapi ada orang kelima supaya ini menjadi cerita. Nah, ini memang sedikit spoiler ya. Selain 4 anak ini, ada satu outsider yang awalnya kelihatan seperti sedikit Cooper dan maybe a bit of a loser. Tapi karena dia itu mendapatkan istilahnya kekuatan dari alien, akhirnya dia menjadi orang yang sangat intelektual dan fisiknya sangat kuat gitu loh. Hmm. Nah, di situ dia malah berhasil untuk mendekati salah satu dari binekas yang dia sukai, yang cewek gitu loh. Dan dia menjadi sukses, tapi terus ya pendek ceritanya akhirnya dia disentil lah. Ya memang lu pikir lu kalau pinter sama kuat, lu udah punya segalanya gitu kan. Padahal kan masih ada 2 sisi lagi yang dia harus perhatikan, yaitu sisi sosial dan spiritual. Dan akhirnya malah dia menjadi pemersatu daripada 4 anak-anak ini setelah dia istilahnya kembali ke jalan yang benar gitu loh. Nah, disitulah si robot kecil Balpil ini selalu ada celotehan ke 4 anak-anak ini, pesan bahwa selalu ingat 4 hebat 5 sempurna. Jadi sebenarnya itu ya plesetan dari makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi ini adalah 4 hebat 5 sempurna, di mana keempat anak ini tadinya pikir bahwa 4 hebat 5 sempurna itu adalah mereka plus 5-nya itu si Balpil, si robot itu gitu loh. Padahal Balpil ingin menyampaikan bahwa yang kelima itu adalah karakter orang yang outsider ini, yang setelah dia kembali ke jalan yang benar akan menyempurnakan mereka menjadi suatu sosok yang perkasa dan bisa menyelamatkan bumi gitu. Hmm. Ini yang karakter komodo itu, Pak. Kalau saya tidak salah mencuplik. Betul, betul. Oke. Ini bicara soal apa? Mengadaptasi sosok-sosok binatang di Indonesia. Gimana? Apa sebetulnya filosofinya, Pak? Kemudian ada harimau, arwana, badak Jawa. Apa? Bagaimana Bapak menggambarkan kebinekaan tadi, Pak? Ya, kita juga lihat dari kekayaan fauna Indonesia, karena dulu saya pernah sedikit terlibat di bisnis arowana, jadi saya tahu itu adalah bisnis ikan endangered species Hmm. yang sudah melejit di seluruh dunia menjadi dragonfish yang sangat terkenal di mana-mana. Dan saya lihat ada kesempatan untuk bisa menonjolkan hewan-hewan Indonesia yang endangered supaya awareness mengenai mereka itu menjadi lebih, istilahnya lebih globalized lah. Jadi ada arowana, ada badak Jawa, dan ada ya kalau Garuda memang fiktif karena dari lambang negara, dan juga ada harimau Sumatera, dan juga tentunya Komodo, our living dragon. Nah, itu Bapak tadi dengan filosofi 4 sisi pilar tadi, bagaimana kemudian menarik garis dengan binatang-binatang khas Indonesia tadi, Pak? Kalau dari segi binatangnya sih kita lihat dari misalnya Agus. Agus itu kan fisik. Hmm. Fisik itu kan identik dengan badak. Jadi Oke. ya kita lihat badak Jawa kuat ya direpresentasikan oleh Agus yang menjelma menjadi badak Jawa. Lalu kalau sosial itu adalah arowana, jadi kita representasikan ke ikan yang memang bermamah biak di satu kolam dengan banyak ikan. Walaupun sebenarnya memang arowana sendiri not exactly kalau taruh di akuarium itu nggak bisa banyak-banyak karena mereka itu teritorial. Tapi kalau di kolam sih mereka bisa rame-rame. Lalu kalau harimau Sumatera adalah karena memang harimau itu kan identik dengan binatang yang cerdas. Jadi kita pakai Binsar itu sebagai sosok yang merepresentasikan kepintaran dan diwakili oleh harimau. Kalau Made sebagai sisi spiritual itu direpresentasikan oleh Garuda yang kita lihat sebagai
suatu sosok hewan mitik yang majestic and sepertinya sangat wise gitu. Kalau komodo ya sebenarnya ya karena komodo itu adalah sepertinya hewan Indonesia yang paling terkenal dan memang benar-benar endangered, itu memang kita pakai sebagai suatu simbolik. This is the animal that represents all the strength of these five kids together gitu lah. Dan memang karakternya yang menyatukan semua tadi Pak ya, akhirnya. Betul, betul, Empat hebat, lima sempurna ya Pak? betul, betul. Oke, Pak, ini bicara soal perjalanan juga, artinya kalau saya tangkap berarti 13 tahun. Bagaimana soal apa ya, teknis dan industrinya? Seberapa sebetulnya animasi Indonesia itu semakin ke sini juga semakin menjanjikan atau jangan-jangan kita masih berjalan di tempat sih Pak menurut Bapak? Ya, hemat saya memang kita sih menghadapi tantangan yang cukup cukup berat Hmm, karena kalau kita lihat track record animasi Indonesia, mungkin film animasi Indonesia yang make money sejauh ini yang menguntungkan, dan I may be wrong, saya mungkin salah, Oke. sepertinya sih hanya hanya si Juki sama Nusa ya. Hmm, Sudah banyak yang mencoba buat film animasi, tapi sepertinya kalau udah mau nekat terjun ke film itu sepertinya sih pada nyungsep semua. Dan hmm, karena itulah Perkasa memang tidak muluk-muluk mau jadi film di sinema, di bioskop, tapi memang yang kami kejar adalah kita perkenalkan dulu IP-nya, intellectual property-nya, dan bentuk-bentuk dan konsep cerita yang kita harapkan adalah unik dan original ini. Baru nanti suatu saat kalau memang ada traction, baru kita buat serial, dan setelah itu menjadi sesuatu yang diminati masa yang lebih banyak, baru kita ke film. Jadi sama seperti si Juki misalnya. Si Juki itu kan sudah ada follower komiknya. Jadi karena itu si Juki boleh bilang berhasil at least break even lah. Tapi kalau make a lot of money sih kayaknya enggak ya. Tapi ya kembali lagi. Kalau kita kilas balik mengenai perkembangan animasi di tetangga, di negara tetangga, saat mereka itu mulai Upin Ipin dan teman-temannya, waktu itu pemerintah Malaysia memang malah membuat policy bahwa setiap stasiun televisi harus membeli local animation content. oke, menarik. Ya, misalnya setiap minggu minimum harus ada local animation content 3 jam, misalnya gitu loh. Nah, karena harus beli, artinya kan mereka harus mencari orang yang menjual kan. Hmm, hmm, Ini dinamiknya beda nih. Kalau di Indonesia, stasiun televisi tidak ada keharusan untuk membeli. ya. Jadi yang membuat animasi malah yang harus Cari mencoba pasar menjual, gitu. mencari pasar. Hmm, Nah, jadi kita ini bertarung dengan produk-produk lisensi dari luar negeri. sepakat. Ya, jadi ya kita bicara aja secara candid, untuk stasiun televisi memutar animasi dari luar negeri misalnya selama 40 menit, mereka hanya perlu bayar license fee mungkin about 10-15 million, 10-15 juta. Hmm, Jadi saat penjajah animasi lokal mau jualan, benchmark angkanya adalah 15 juta. iya, jadi susah bersaingnya di situ Pak ya. Ya coba Mas Bram bayangkan dengan Hmm, 15 juta bisa nggak buat animasi 40 menit? iya, iya, iya. Kebayang, kebayang, kebayang. Ya jadi Hmm, eh, kita memang it's an uphill battle, kita memang melawan eh, battle yang cukup berat karena Malaysia sekarang sudah advance. Jadi karena mereka sudah berhasil menembus border mereka sendiri, bahkan menjual produk mereka sehingga negara lain membeli license dari mereka, hmm, eh, disitulah mereka sudah berhasil menjadi industri, di mana
Di Indonesia itu mayoritas, saya tidak bilang semua, animation house itu mengerjakan subkon dari luar negeri gitu Oh loh. iya? Oke. Ada juga memang pasti produksi lokal, tapi banyak sekali yang sebenarnya mengerjakan ya subkon-subkon kan. Kalau memang kita dengar-dengar itu ya, bahkan untuk special effect Marvel pun ada beberapa artis Indonesia yang Betul. mengerjakan untuk special effect gitu loh. Hmm. Upin Ipin cukup banyak sebenarnya orang Indonesia yang mengerjakan di awal-awal. Tapi yang direcognize kan adalah negara tetangga, bukan the people Talentnya. behind. Ya, bukan talent behind the scene-nya gitu Ya, loh. ya. Oke, saya setuju sekali Pak dengan itu karena kebetulan saya juga punya anak masih umur 3 tahun yang sangat lekat sebenarnya dengan Bobo Boy, dengan Upin Ipin, dan Hana gitu loh. Kita kita akhirnya bisa menyebut semua animasi negara tetangga, tapi Indonesia rasanya masih sedikit sekali gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi terkait dengan ini, salah satu yang memang cukup support Balpil sejauh ini adalah TH Group Official ya. Hmm, Mereka menyebut diri mereka sebagai TH Group. TH Group ini adalah reviewer daripada animasi-animasi Malaysia. oke. Jadi Bobo Boy, Agent Ali itu mereka benar-benar bedah dan punya fanbase untuk menonton hasil review mereka mengenai setiap episode yang akan keluar. Hmm. Dan mereka sepertinya sangat tertarik dengan, wah, sudah ada animasi lokal yang kami bisa ikut bedah nih. Hmm. Jadi mereka cukup mensupport Balpil dan kami sangat berterima kasih juga atas support mereka gitu, bahwa Hmm. setidaknya kami memberikan mereka alternatif. Ya. Dan tapi lucunya ya gitu, kalau kita lihat komen-komen di YouTube ataupun Instagram mereka saat mereka review Balpil, kadang-kadang di komennya, ya kirain lagi review Agent Ali gitu kan. Jadi, tapi kan kita baca kan sebenarnya kan agak, hmm, ini kayaknya yang review orang Indonesia deh. Kenapa penggemar fanbase-nya dari Indonesia juga, tapi kayaknya lebih mencari produk dari negara lain gitu loh. Tapi Hmm. ya, it's a moment of self introspection saya rasa, untuk harusnya Hmm. sih bukan hanya untuk dunia animasi, tapi ya dari seluruh struktur Ya. Republik Indonesia harusnya ada wake up call sih. Ini ada apa sih? Kenapa kok anak-anak Indonesia nyarinya produk negeri sebelah terus gitu loh. Hmm. Iya, iya, iya. Karena kalau di zaman saya kecil, mungkin 20 tahun yang lalu kan sangat terinfluence dengan animasi Jepang, tapi sekarang animasi negara tetangga itu kenceng banget begitu loh, Pak. Iya, iya, dan beda kan kalau kita ya dari Jepang, ya mereka memang udah berhasil tembus ke negara-negara mana, tapi kalau negara tetangga kan ini cuma di sebelah nih. Hmm. Kok orang sebelah bisa, kok kita nggak bisa gitu kan? Iya, iya, iya. Iya. Pak, tapi sejauh ini Pak Holip dengan teman-teman kreator, animator Indonesia itu punya punya apa ya, komunikasi untuk bisa meningkatkan awareness masyarakat untuk menikmati karya lokal nggak sih, Pak? Atau gimana, Pak? Sementara kan masih kita istilahnya berjuang sendiri-sendiri. Jadi Hmm. memang memang begitulah, karena ekosistemnya memang masih sangat perlu untuk didorong. Oke. Oleh Oke. siapa dan bagaimana ya saya nggak komen lah. Oke, kita kita tidak main di sana. Iya, kita nggak main di sana. Oke, Kita oke. lagi mau Pak Holip. merayakan kemerdekaan aja. Iya, 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 betul, betul, betul. Pak Holip, kalau gitu harapannya apa setelah kemudian Perkasa The Movie akan tayang? Eh, apa langkah selanjutnya dari Bapak dan teman-teman Balpil untuk bisa lebih mengenalkan Balpil sebagai karya anak bangsa gitu, Pak? Kalau harapan kami sebenarnya sih hanya satu ya, karena semoga dengan ini sudah tayang di free to air television. Hmm. Makanya waktu itu sebenarnya waktu kami coba menjajakan ini ke TV-TV FTA, free to air, eh, sudah banyak yang bilang udah ke streaming aja, jangan ke FTA gitu loh. Mungkin secara rupiah bisa dapat lebih daripada dijual ke FTA gitu loh. Tapi dari kami bilang enggak, kami maunya ke FTA karena konsep ini bisa mencapai ke jutaan anak-anak gitu loh. Kalau streaming itu kan beda ya. Kalau streaming itu kan is a pull content. Kalau FTA itu kan push content. Jadi orang tidak usah pull, tidak usah pakai kuota, bisa nonton gitu kan. Dan sebenarnya besok ini tanggal 17 juga menjadi litmus test untuk kita gitu loh.
apakah film ini akan menggait cukup banyak interest dari anak-anak Indonesia untuk mereka mau nonton lagi gitu loh. Karena kan ya kami dengan Mentari TV itu kan mereka bisa menayangkan ini berulang-ulang gitu kan. Nah, tapi kalau nanti dari penonton suka kan pasti mereka akan tayangin terus tuh ya. Jadi semoga dari situlah kami bisa mendapatkan istilahnya bensin. Dalam hal ini bensin bukannya dalam hal biaya monetari tapi ya biaya spiritual lah istilahnya. Wah, ini udah mulai nyangkut nih. Mari kita teruskan konsep ini bisa kita jadikan sesuatu yang kita banggakan dari Indonesia. Karena dari awal memang saya sudah ngomong ke tim animator, kita harus hati-hati dengan mengerjakan konsep ini. Dengan superhero, kita nggak mungkin hanya bermain di superhero-superheronya keren-kerenan doang gitu loh. Karena kalau cuma mau keren-kerenan, kita nggak akan pernah bisa mengalahkan Marvel. Budget mereka tuh is billions of dollars sejauh ini ya. Dan dari segi cerita pun mereka bagus. Jadi apa sih yang kita mau kedepankan? Ya, we have an original concept, yaitu bagaimana bisa merepresentasikan konsep hidup seimbang ke karakter-karakter yang menarik gitu loh. Oke. Dan targetnya clear ya Pak. Ini anak-anak yang memang masih tumbuh kembang dengan apa? Menentukan pola 4 sisi pilar tadi gitu ya Pak Halip. Iya. Ya, harapannya itu abis nonton, gue ini sebenarnya lebih ke fisik atau intelektual atau sosial atau spiritual ya gitu. Oke, menarik. Pak, terakhir kalau begitu, mungkin ini agak terasa personal, tapi seberapa 17 Agustus besok menjadi momen perdana tayang secara free to air, itu membuat Bapak dan tim Balpil deg-degan, Pak? Oh, udah pasti, kami semua sangat deg-degan. Jadi istilahnya kayak kami ini mau melahirkan dan ya istilahnya ini sesar nih. Sesarnya operasinya jam 7 malam WIB waktu Indonesia Barat besok gitu kan. Nanti apakah anak yang dikeluarkan ini akan bisa appeal ke pihak-pihak lain gitu loh. Ya, of course ini sesuatu yang sangat mendebar-debarkan. Kembali lagi saya terima kasih kepada tim animasi, kepada semua kontributor yang pernah menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk proyek ini. It's been a very long journey, 13 tahun itu lama sekali. Tapi ini saatnya kita semua untuk ya bisa ada sedikit kebanggaan, bisa ditonton oleh semoga cukup banyak anak-anak Indonesia. Oke, dan semoga ini bisa berlanjut pada proyek berikutnya, entah Balpil atau kemudian judul-judul lainnya, Pak. Ini tentu akan kami tunggu, Pak. Ya, terima kasih, Mas Bram. Baik. Terima kasih banyak, Pak Holip Sukawan, atas waktunya bisa membagikan cerita dan juga semangat di bulan kemerdekaan, di minggu kemerdekaan kita, Pak, di 79 tahun Indonesia Merdeka. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih. Dan teman-teman penonton, silakan tulis di kolom komentar seperti apa episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Terima kasih. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!